Salam sejahtera semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Hendrik Octavianus Gulo, mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan kepada rekan-rekan sekalian bagaimana cara membuat sebuah jaringan yang menghubungkan komputer antara komputer serta membuat sebuah server HTTP atau DNS dengan aplikasi simulasi yaitu Kisco Packet Tracer. Tujuan dari video ini ataupun praktikum ini adalah untuk menyelesaikan tugas 3 dari mata kuliah jaringan komputer serta menunjukkan kepada rekan sekalian bagaimana cara saya menggunakan Kisco Packet Tracer itu sendiri. Selamat belajar dan selamat menyimak. Baiklah, salam sejahtera semuanya. Sebelumnya saya sudah perkenalkan diri, Hendrik Octavianus Gulo, mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta. Pada kali ini saya akan menunjukkan kepada rekan-rekan sekalian bagaimana cara menggunakan Kisco Packet Tracer sebagai media simulasi untuk membuat sebuah jaringan. Oke, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Kisco Packet Tracer-nya. Ini ya tampilan dari Kisco Packet Tracer tersebut. Lalu kita buka soal yang sudah disediakan. Ini adalah soal untuk tugas 3 jaringan komputer. Oke, kita langsung masuk saja ke soal. Yang pertama, kita buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Lalu hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke. Pertama-tama kita pilih icon di sebelah sini, device. Kita buat 4 komputer ya. 1, 2, 3, 4, dan 1 buah switch. Di network device, kita beli switch. Ya. Kita sudah memiliki komponennya, lalu kita pilih ke bagian connection. Kita koneksikan setiap komputer kepada switch. Dari PC 0, kita sambungkan fast internet 0, kita sambungkan ke switch. Kita pilih fast internet 01. Begitupun juga dengan PC-PC yang lain, kita lakukan hal yang sama. 2, PC 2, itu juga PC 3, lakukan hal yang sama. Oke. Lalu kita tunggu sampai setiap ini berubah menjadi segitiga hijau, semua icon. Oke, setelah menunggu kita sudah tampak bahwa setiap ikonnya sudah terkoneksi ya, atau ditandai dengan segitiga hijau ini. Oke, setelah itu kita klik pada bagian PC atau komputer. Kita ke desktop. Apa yang kita lakukan? Kita ke IP configuration. Di IP configuration ini kita akan memasukkan IP address. Saya masukkan ya, 11 8 61. Oke. Pada subnet max-nya kita klikin saja. Oke, langsung. Jika sudah benar, kita close. Begitupun juga dengan PC-PC yang lain. Kita input masing-masing IP address-nya. Kita bedakan saja di akhir angkanya. Oke. Tinggal kita close. Sorry. Ya, sudah terinput, bisa dilihat ada IP address-nya. 192 untuk posisi 0, 192.168.1.1. Oke, lanjut. Kita isikan masing-masingnya ya.
3 untuk membedakan. Oke. Terus, sorry, pindahkan di bawah aja supaya tidak mengganggu. Lanjut ke PC 3. Sorry, PC yang keempat. Masukkan. Ya, tinggal kita close. Jika sudah, bisa terlihat masing-masing dari komputer memiliki IP address sendiri. Oke. Lalu yang kita lakukan, kita akan coba melakukan perintah ping pada komen prompt. Sama kita klikkan pada komputernya, maka akan keluar menu dari desktop ini, kita pilih, ada comment prompt. Kita klik saja. Comment prompt ini sama dengan comment prompt yang ada di Windows kita. Jadi perintahnya sama. Kita ipconfig dulu. Coba. Ya, ini PC 0 terlihat ya bahwa terbaca IP address-nya 192.168 1.1. Oke. Coba kita lakukan perintah ping 1 8 titik. Kita coba ping ke komputer 1 atau PC 1 di sini. Sorry, komputer 2 atau di sini namanya PC 1. Oke, terlihat ya. Ping berhasil. Reply-nya terkirim 4, receive 4, loss-nya 0. Oke, kita coba PC yang ketiga. Kita ping 192.1 titik. Sorry, 168 titik 1 titik. Coba kita ke PC 3 ya, PC 4. Ya. Oke, terbukti ya bahwa kita bisa melakukan perintah ping walaupun dari komputer 1 kita bisa ping komputer 2, 3, dan 4. Oke, close. Kita berlanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya tuh, soal kedua, buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer dan pastikan setiap komputer bisa mengakses layanan HTTP. Oke. Sebelumnya kita sudah membuat 4 komputer yang terhubung dengan satu switch dan memiliki setiap IP address-nya. Tinggal kita lanjutkan. Kita buka server. Kita buka ke device. Kita pilih server. Taruh. Oke. Hampir mirip dengan komputer. Kita akan mengisikan IP address tersendiri untuk server. Kita sini ketikkan HTTP. Ini kita config ini gunanya untuk mengganti display name-nya. Terus lanjut kita ke desktop. Desktop kita IP configuration. Seperti tadi. Kita isikan IP address tipe C ya. 1. Oke, kalau sudah kita ke service. Kita edit di bagian indeksnya atau HTML-nya. Kita gantikan dengan soal nomor 2, tugas 3 jaringan. Ya. Lalu kita save. Kita yes. Oke. Lalu
Kita tarikan, kita sambungkan dengan kabel copper straight. Kita tunggu sampai terkoneksi. Ya, sorry sebelumnya ada kesalahan, yaitu dimana saya mengisi IP address-nya yang untuk HTTP ini dengan IP address 192.168.2.2.1, namun akan bila kita bedakan depannya dengan PC lain maka akan terjadi timeout. Maka saya ganti dengan 192.168.1.5. Oke, sudah kita close. Cek 192.168.1.5 disamakan dengan yang lain 192.168.1.1, 1.2, 3, dan 4. Oke, kembali ke soal. Kita pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP. Oke, kita akan coba. Pertama, coba untuk mengetes web browser HTTP-nya, kita menuju ke web browser. Oke, kalau sudah terbuka di bagian web browsernya, di URL ini kita isikan IP address dari server atau HTTP yang sudah kita buat. Satu ya. Oke, kita go. Ya, berhasil ya server yang kita buat HTTP-nya. Seperti yang saya edit tadi, soal nomor 2, tugas 3 jaringan komputer. Oke, kita close. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ketiga. Buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer dan pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke. Karena kita sudah membuat server HTTP dan 4 komputer sudah terhubung, tinggal kita tambahkan saja sebuah server DNS. Kita klik pada server, kita taruh, kita sambungkan dengan kabel copper straight. Oke, seperti biasa kita tunggu dulu sampai terkoneksi dengan baik, sampai berbentuk segitiga hijau. Baiklah, kalau sudah seperti server sebelumnya, kita masukkan IP address. Oke, kita ke konfigurasi sebelumnya. Kita ganti nama display name-nya jadi DNS. Lalu kita ke desktop, IP konfigurasi, kita ketikkan IP address-nya 192.168.1.6. Oke. Sambil aja. Oke, kalau sudah kita ke service-nya, ke index, kita edit, kita ganti soal 3, tugas jaringan, Oke, kita save. Yes. Oke, ya sudah.
Oke, jika sudah kita ke services DNS, namanya soal 3.com aja ya, supaya gampang. DNS service-nya di on, pastikan menyala atau on. Type-nya record, address-nya, name-nya soal 3.com, address-nya ini kita isikan dengan IP address dari HTTP ya. Di 198.192.5. Oke. Jika sudah, kita add aja. Oke, sudah ya. Kita close. Lalu langkah selanjutnya untuk bisa mengakses DNS tersebut, kita masing-masing PC kita isikan dengan IP DNS-nya. IP configuration. Nih, pada DNS server kita isikan IP address dari DNS server DNS. Oke, sudah kita close. Oke, kita close. Lanjut isi selanjutnya. Gunanya apa? Supaya setiap PC bisa mengakses server DNS. Oke. Oke, close. Isi terakhir. Oke, kita isikan. Oke. Oke, terlihat ya DNS servernya terisi 192.168.1.6. Oke. Lalu yang kita lakukan hampir sama seperti mencoba server HTTP. Kita buka. Kita klik masing-masing di komputer. Kita buka web browser. Oke. Sudah terbuka web browsernya, kita ketikkan nama dari DNS ya. Coba soal3.com. Oh iya, sorry. Karena dia tersambung ke server HTTP, saya addressnya kan saya masukin ke HTTP yang ini, maka dia keluarnya masih di soal nomor 2. Sorry. Tapi terbukti ya bahwa melalui PC 0 dengan kita melalui PC 1 atau komputer 1 atau PC 0 ini kita tuliskan URL dari DNS server, kita bisa mengakses HTTP. Oke, kita coba ke komputer berikutnya, namun saya ganti dulu ya. Kita ke service. Oke, index. Email saya ganti soal nomor 3 dengan komputer selesai. Oke, coba ya save. Kita save. Iya. Yes. Oke, sudah. Terus coba kita lanjut. Kita akses dengan komputer kedua ya. Akses dengan komputer kedua. Kita buka web browser.
Sama caranya seperti yang sebelumnya, kita buka web browsernya. Oke, sudah terbuka. Kita tekan soal3.com. Ya, saya di PC 1 atau komputer kedua. Kita coba lagi ke komputer selanjutnya. Kita coba di komputer ketiga atau PC 2 di sini namanya. Kita buka web browsernya. Oke, pada PC kedua ini kita coba. Kita masukkan soal.com. Ya, bisa. Lanjut, kita ke PC terakhir. PC terakhir, komputer terakhir, PC 3. Kita buka. Oke, pada PC 3, kita buka web browsernya. Oke, pada komputer terakhir atau PC terakhir, kita tes soal3.com. soal3.com. Kita go. Ya, berhasil ya. Kita sudah tes masing-masingnya. Setiap komputer berhasil menggunakan fitur DNS ini dan tersambung ke HTTP. Oke. Kita close. Lanjut ke soal berikutnya. Soal 4. Di sini kita disuruh untuk membuatkan struktur jaringan seperti pada gambar berikut, di mana kita akan membuat satu PC, satu server yang tersambung dengan satu switch dan dihubungkan dengan router. Lalu kita membuat satu PC dengan 2 server yang disambung dengan switch, lalu disambungkan dengan router. Lalu perintahnya kita akan lakukan ping dari komputer PC dari komputer PC 0 ke PC 1, dari sini ke sini. Lalu pastikan PC 1 0 dan PC 1 dan pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Oke, yang kedua juga ping dari komputer PC 1 ke PC 0. Ya, sebaliknya kita lakukan. Terus kita cek juga buka web browser akses ilkom.com dari PC 1. Oke, berarti dari PC 1 kita mengakses server pada ilkom.com. Lalu kita mengakses pendilkom dari PC 0. Oke. Kita beralih ke Cisco Packet Tracer. Sepertinya kita ulang dari awal aja ya. Kita bersihkan. Oke. Sudah bersih lembar kerjanya. Kita buat seperti pada berikut ya, struktur jaringan seperti berikut. Jadi kita butuh PC 1, lalu server, server lagi. Oke, lalu kita ke router. Ke switch masing-masing satu. Oke. Lalu kita sambungkan masing-masingnya ya. Kita sambungkan dengan kabel copper straight.
Kita sambungkan switch-nya. Sorry, router. Ya, sorry, dari switch sambungan ke router. Sambungkan. Sorry, untuk routernya kita bukan pakai yang ini, kita hapus dulu. Yes, kita pakai router ini. Oke, lanjut, kita sambungkan. Oke, lalu kita sambungkan isi 0 ke switch, sama juga dengan server. Lalu oke, lanjut, switch ke router. Oke. Ini ya. Oke, masing-masingnya kita beri nama dan IP address. PC1 ini pendilcon.com. Oke, kita buka server. Konfigurasi. Lalu pendilcom ya. Sorry. Pendilcom ya. Pendilcom.com. Oke. Lalu IP configuration-nya 192.168. Sorry. 68.1.1 aja ya. Copy dan lebih cepat. Oke. Ya. Ke bagian PC. Kita langsung aja IP address kita isikan. Ini 2. Oke. Ya, lalu bagian PC 0 kita isikan. Kita bedakan ya, 2.1. Oke. Bentar ya, 1. Yang ini servernya. Kita konfigurasi. Namanya kita ganti dulu sebelumnya. ilcom.com. Oke. Com. Ini DNS server ya. Iya, DNS server. Sorry.
Oke, kalau sudah, sorry. Pada router juga kita isikan IP address ya. Sorry, sebelum kita cek dulu. 1.0.1. Oke. Pada Ethernet 0/0 kita isikan 4 submesh-nya. Oke. Kita isikan juga pada fast Ethernet 1/0. Kita isikan 2 titik, sorry, 1, 2, 3, 4 ya. 4. Oke. Oke, nah, sudah. Masing-masing dari server maupun komputer juga kita isikan untuk gateway-nya supaya bisa terhubung melalui router. Sini default gateway-nya 4. Oke. Di sini default gateway-nya kita ganti, kita isikan dengan IP address dari router. Itu pun juga dengan yang di atas. Ya, kita tuliskan 2.4. Copy. Server Ilkom. Oke. Oke. Sudah ditulis gateway-nya. Kita pastikan port statusnya on ya. Dari setiap port. Oke, kita ke fase Ethernet 1. Kita on-in. Oke. Terus kita tunggu sampai terkoneksi. Sampai yang bulatan oranye ini berubah jadi segitiga hijau. Oke, sudah terlihat, sudah tersambung ya. Oke, untuk servernya, server Ilkom. Seperti sebelumnya kita ke services. Kita edit dulu untuk indeks. Kita gantikan soal nomor 4 3 dari jaringan komputer. Ya, lalu kita save. Yes. Oke. Sorry. Kita ke DNS. Sama kita seperti biasa kita ke services dulu. Oh ya, untuk
Untuk IP address-nya 168.2.2. Kita ke DNS. Name-nya ilkom.com. Type-nya record. Address-nya 2.2. Oke. Kita on. Iya. Oke, sudah. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjutkan. Untuk DNS tadi berapa ya IP address-nya? 2.3 ya. Oke, dari PC1 kita masukkan DNS servernya 2.3. Oke. Lanjut ke Pendilkom. Kita ke services on sudah ya. Kita indeksnya kita edit. Gantikan soal nomor 4 tugas 3 jari komputer. Oke. Save. Oke. Kalau sudah, kita beralih ke soal ya. Untuk soal 4 dia memiliki 4 soal. Pertama, ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Berarti dari PC 0 ke PC 1 ya, kita lakukan fungsi ping. Jadi kita buka dari PC 0 ya. Ya, PC 0. Kita buka PC 0. PC 0, kita command prompt. Kita ping PC 1 itu 168.1.2. Oke. Kita config dulu. Kita cek. Ya, berjalan. Kita ping 192.168 1.2. Ya. Oke, ping. Unreachable. Coba. Mari kita coba sekali lagi. 192. Ping 92.168. Sebentar. Dia unreachable. Oh. Sepertinya ada yang terlewat. Pada router saya masukkan RIP. Lalu juga 198. Kita tes. Sukses. PC 1 ke PC 0 sukses. PC 0 ke 1 sukses. Oke. Kita coba ya. Kita coba kembali melakukan ping pada PC 1 dari PC 0. Ketikkan ping 192.168.
sorry. Titik 1.2. Kita coba ya. Masih unreachable ya. Oke, kembali lagi. Sorry terjadi error pada pengecekan ping pada soal nomor 1. Yang terjadi adalah saya menulis IP address-nya ada beberapa yang miss. Yang harusnya 192.168, saya tulis 198.168. Dan ketika saya ping 192 mencoba ping PC 0 yang memiliki memiliki IP address 192.168.20.1 ke 192.168.10.2, saya salah menuliskan dengan karena saya menulis IP address-nya dengan 198 maka tidak tercapai atau unreachable. Oke, kita lanjut. Ini masing-masingnya sudah saya ganti ya. Mulai dari sini kita bisa lihat IP address-nya sudah saya ganti dengan 192.168.10.1 untuk server Pendilkom. Untuk PC 1 saya gantikan dengan 192.168.10.2. Lalu untuk routernya juga saya ganti untuk gateway-nya dari fast internet 0 192.168.10.3 dan juga fast internet 1 satunya 192.168.20.4. Begitupun juga dengan yang lainnya sudah saya benarkan ya, 192 semuanya sudah bisa terlihat. Biar rekan-rekan sekalian yang melihat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 1. Kita ping PC 0 ke PC 1. Oke, kita buka PC 0. Kita ke command prompt. Sebenarnya sudah saya coba ya. Ini 192, tapi kita akan coba lagi secara real time supaya bisa membuktikan bahwa tersambung PC 0 ke PC 1. 168. 168.1.0.1. Oke, kita ping ke PC 1. Bentar. Ya, berjalan ya. Membuktikan bahwa PC 0 tersambung dengan PC 1. Lanjut, kita cepat saja karena sudah memakan waktu. Lanjut ke soal nomor 2. Kita ping PC 1 ke PC 0. Oke. Kita buka PC 1, command prompt. Kita ping untuk ini ya 192.168.20.1 untuk IP address PC 0. 168 ya. 168.20.1. Oke, berjalan ya. Kita bisa lihat bahwa PC 1 melakukan ping ke PC 0 bisa terjalan dengan baik. Paket send 4, receive 4 juga, loss-nya 0% loss. Oke, lanjut kita ke soal ketiga. Kita buka web accessilcom.com dari PC 1. Karena saya sudah atur DNS servernya, kita langsung buka aja dari PC 1 ya. Saya juga sudah cantumkan DNS servernya untuk IP DNS-nya saya sudah input ke dalam DNS servernya PC 1. Langsung kita buka saja. Kita buka web browser. Oke, sudah terbuka. Kita buka ilcom.com ya. Ya. Kita tuliskan di URL-nya. Coba kita go.
Ya, sudah keluar ya. Berhasil. Soal nomor 4, tugas 3 jaringan komputer, di mana saya membuka server ilkom.com dari PC 1 menggunakan DNS server. Oke, terbukti ya, soal nomor 4 bagian 3 terjawab. Oke, lanjut kita buka web browser, akses pendilkom.com dari PC 0 dan pastikan websitenya terbuka. Oke, kita buka dari PC 0. Lihat dulu server pendilkom ya. Dia IP address hilang. IP addressnya 168.10.1. Coba kita buka PC 0. Buka web browser ya. Oke, bila sudah terbuka browsernya, kita ketikkan langsung, karena dia pendilkom hanya server, bukan melalui DNS, HTTP dia modelnya. Kita ketikkan langsung IP address-nya. Kita coba. Oke, bisa ya. Sudah terbukti bahwa dari PC 0 ke PC 1 tersambung, melakukan ping bisa, lalu dari PC 1 ke PC 0 kita lakukan ping juga bisa. Lalu juga saya coba untuk soal ketiga, di mana kita melakukan atau mengakses DNS server ilkom.com melalui PC 1 yang membuka ilkom.com melalui DNS server dengan PC 1 bisa terlaksanakan. Lalu untuk soal terakhir, membuka server pendilkom.com dari PC 0. Oke. Ya. Oke, seperti ya, bisa ya. Oke. Berarti semua soal sudah terselesaikan. Sekian dari saya, penjelasan saya tentang bagaimana cara membuat jaringan server dari penghubungan dari komputer satu ke komputer lain, dan juga menghubungkan setiap komputer ke server, dan juga menghubungkan dua komputer yang berbeda dengan router. Ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya Hendy Octavianus. Mohon pamit. Salam tutor. Baiklah rekan-rekan sekalian, sampai juga kita di penghujung. Sekian presentasi dari saya bagaimana cara menggunakan Kisco Packet Tracer untuk membentuk sebuah jaringan yang bisa menyambungkan beberapa komputer, beberapa server, dan juga menyambungkan komputer dengan server melalui router tanpa adanya perangkat keras. Mungkin di dalam presentasi ada beberapa kendala, namun kita sama-sama belajar bagaimana harus lebih lagi teliti dalam membuat jaringan, baik dalam menuliskan IP address ataupun menghubungkan komponen-komponennya. Sekian dari saya, semoga apa yang saya berikan bisa berguna bagi rekan-rekan sekalian, dan juga saya minta maaf bila ada salah-salah kata ataupun penjelasan saya yang kurang baik. Saya Hendy Octavianus Gulo, mahasiswa Universitas Buka. Salam tuton, saya pamit.